Tapi kalau untuk Holy City Roller sendiri menggambarkan musik kalian tuh seperti apa sih? Susah ya? Iya, susah sih kalau kayak gitu. Mm-mm. Apa ya? Nah ini ternyata persiapannya selama setahunan untuk single ini. Lebih ya. Oh Bener. lama ya? Nggak, jadi gimana ceritainnya? Jadi gini, Coba, dari- kita bekerja sama dengan ada beberapa tim juga lah gitu. Untuk sebenarnya lebih ke keep up di strategic marketingnya itu aja sih. Berarti all out banget nih. Di Nggak cuma sosmed dari pribadi musik aja kita jarang update tuh. Nah itu dia, itu lagi dia. iya. Itu lebih pusing Insta- lagi. Iya, Instagram gua aja di lock. That was So Polite coming from Taylor Swift. Baru juga kamu dengerin di Global Afternoon Show Global People bareng Laras Tahira dan juga Holy City Rollers. Yes. Malam hari ini mampir di Global Afternoon Show untuk memperkenalkan single terbaru yang berjudul Where Have You Been. Ini sangat menggambarkan sekali Holy City Rollers ya. Where have you been after berapa lama hiatusnya? All these years? Tadi kan 21 ya? Hiatusnya 21 tahun. Oh enggak. Kita justru tuh kita masih kayak in between itu masih sering Ngejam. Ada EP kemarin di Iya, ada 2000. EP. Oh sempat. sempat. 2020. Cuman nggak ada yang kayak oke yuk kita seriusin lagi push lagi. Ah. Baru kali ini lagi kita Oh, oke, let's go. asalnya kayak rilis aja habis itu Iya. menjalani kehidupan masing-masing Betul. lagi gitu. Belum fokus lah. Belum fokus. Akhirnya di 2025 akhir ini Iya. baru difokuskan Ya, untuk menuju ke album baru. betul. Oke, 2 album menuju ya, menuju ke album kedua yang mungkin akan rilis di tahun 2026 mendatang. Iya. Betul. Dan sekarang lagi gencar-gencarnya untuk memperkenalkan kembali gitu. Karena mungkin kalau nanya sama anak Gen Z zaman sekarang, iya gue juga anak Gen Z zaman sekarang sih, agak keceplosan ya. Ada bintang. Sama jadi gue Gen Z yang mainnya Zombie. millennials. Millennials. Kayak Bintang sama Dava. Lu pada tau Holy City Rollers gak? Iya kan, nah makanya saatnya lah untuk memperkenalkan lagi ke anak-anak Gen Z ini. Sebenarnya kalau zaman dulu tuh kita kalau denger musik-musiknya Holy City Rollers tuh kalau gue bilang tuh kayak ini ya, kayak lagi nontonin film-film catatan akhir sekolah, Radit Jani. Jadi vibes-nya tuh kayak vibes, iya kan, vibes kayak rebel gitu. Tapi kalau untuk Holy City Rollers sendiri menggambarkan musik kalian tuh seperti apa sih? Susah ya? Iya, susah sih kalau kayak gitu. Apa ya? Sebutnya apa ya? Menggambarkan musik kita sendiri. Iya, yang jelas Paling core musiknya aja sih. yang jelas gini, begitu kita keluarin kita tahu itu suka, maka itu boleh kita rilis. Oke. Itulah, biasa itu ya nggak sih? Karena kita suka sama karya itulah. Tapi kalau menggambarkannya rock and roll. Rock and roll sih. Iya. Rock and roll. Di zaman tersebut ya, rock and roll kan lagi kayak hype-hype-nya banget Ya, dan kalian betul. bawa ke masa sekarang. Tantangannya seperti apa? Di saat semua orang ngeluarin lagu-lagu mellow terus naik, bawain lagu-lagu yang kayak family banget kan, terbukti dengan film Jumbo misalnya gitu ya, yang kayak ngangkat tema keluarga. Tiba-tiba kalian masuk lagi dengan si rock and roll yang tetap kalian pegang dari tahun 2007 itu. Tantangannya kayak gimana? Sebenarnya kita evolve juga ya. Maksudnya kalau bisa dibilang kayak kita exact rock and roll like era itu sekarang kita banyak ada perubahan yang bisa dibilang kita evolve juga seiring dengan berjalannya waktu. Kita hiatus dengan lama banget. Habis itu sekarang industri juga udah berubah. Apapun yang kita dengar selama itu pun juga jadi jadi senjata kita juga untuk setidaknya kita pas berkarya itu kita dengan referensi-referensi yang kita punya sekarang. Bisa dibilang kalau kita pure rock and roll enggak juga, karena kalau bisa dibilang kalau kalian udah dengar lagu Where Have You Been itu mungkin ada benang merah dari Holy City Rollers yang sebelumnya, tetapi kita agak lebih soft sebenarnya di sini. Kayak gitu, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita nggak bakal ngelupain roots kita juga, tapi sekarang kita kembali dengan pembendaharaan materi-materi lagu yang menurut kita sekarang bisa dibilang yang ngikutin kondisi sekarang kayak gitu. Oke, berarti tetap keep up sama musik di Harus zaman sih. sekarang ya. Jadi ya kita dengerin juga, kita nggak nutup kuping lah. Oh nih emang baik juga kayak karya-karya bagus gitu, kayak oh ini bagus nih. Kita masih kayak terinfluence itu juga. Iya. Secara langsung atau nggak langsung pasti.
Nah, terus untuk tantangan di dunia digital gimana? Kan kayak dulu tuh belum ada banget kan? Inilah masalah. Iya. Oh, ternyata di sini masalahnya ya. Dulu kayaknya nggak terlalu kayak apa-apa digital kan? Belum ada juga sih di tahun tersebut. Sekarang apa-apa harus digital. Apa-apa harus digital. Apa-apa sound lo udah dipakai berapa ribu kayak gitu-gitu kan sekarang. Agak emang beda ya, kita emang cukup kagok ya. Kagok. Ya kagok dalam hal Digital. apalagi sosmed. Habis itu sekarang kita udah digital semua, streaming kan. Jadi yang dulunya emang kalau bisa dibilang semua pendengar itu dia si label A ngeluarin ini, si label B ngeluarin ini. Jadi kita udah tahu mau dengerin itu di arahnya mana, radio ataupun kita dapat informasi di majalah. Kalau sekarang kan semuanya itu rata. Lu mau band lama, mau band baru, semuanya itu kondisinya ketika mengeluarkan karya itu lu posisinya sama. Sekarang bisa dibilang kalau anak-anak Gen Z sekarang bisa menguasai sosial media, bisa dibilang dia untuk secara marketing untuk ngeluarin karya dia bisa lebih terlihat sama orang-orang daripada yang band-band lama, bisa dibilang kayak gitu kan. Formulanya mereka yang lagi pegang strategiknya lah ya. Iya, betul. Nah, mungkin kita kemarin coba ngetesnya itu di EP kita kemarin ya. Jadi itu kan ya udah kita keluarin aja, kita coba mulai main medsos lagi, cuman memang at the end kita harus ada tim yang emang nge-handle itu semua. Makanya itu setelah kita akhirnya kita bikin album, ya udah akhirnya kita lebih seriusnya dalam artian kita bekerja sama dengan ada beberapa tim juga lah gitu. Untuk sebenarnya lebih ke keep up di strategic marketingnya itu aja sih. Berarti all out banget nih. Gak cuma Sosmed pribadi aja kita jarang update tuh. Nah, itu lagi. dia. Iya. Itu lebih pusing lagi. Instagram gua aja di lock. Karena nggak pernah, karena nggak seaktif itu mungkin ya. Iya. Mager nih, lebih ke mager nih. Update. Jadi sebetulnya itu bahasanya bukan karena mager ya. Tapi traits itu nggak ada di kita. Jadi kayak pada saat kadang orang tuh senang kayak gue pengen foto ini buat ini gue share di itu. Nah kalau buat kita kan aneh nggak ya kalau gue share ini? Ada gitu lah, rasa-rasanya ada kayak gitu tuh. ya. Tapi ya karena nggak terbiasa. Betul nggak Iya biasa. kan? Kita nggak terbiasa. Terus akhirnya dibiasain nggak? Iya, mulai. Betul. Iya, Karena mau update dong. Jadi Kayak ngopi misalnya, di mana, iya, posting-posting gitu-gitu. Belum. Biar terbiasa, Iya, terbiasa Mungkin kan. ini di accountnya Holly udah mulai. Iya. Oke. Karena memang tuntutan dari tim juga sih. Tapi itu ada yang handle atau kalian sendiri Kita yang sendiri tapi bareng sama Iya, ada ada itu tim. juga nggak Oh, tahu ada. jadi kayak Iya. ini lebih baik nih kita post ini nih. Iya. Oke. Oke, ngikut aja, nanti juga lama-lama kebiasa gitu iya. ya. Dan ngomongin soal single terbarunya Where Have You Been, ini emang nyeritain perjalanan kalian yang akhirnya muncul lagi atau gimana? Boleh diceritain? Dari line itu ya Where Have You Been Have itu You sebetulnya Been? Sebetulnya nggak ke situ ya arahnya. Ini sebetulnya kayak gue ngeliat something di seorang gitu ya, kayak ada beberapa Gen Z gitu gue perhatiin, terus kayak ada refleksi ke gue, terus gue pengen ngomong. Nah akhirnya gue bilang gue ngomong sama ego gue di 20 tahun yang lalu. Jadi itu rasanya. Jadi kayak gue coba komunikasikan dua ego gitu loh. Oke. Iya, kayak I'm trying to talk to my younger self. Iya, jadi kayak gitu. Oke. Berarti ini cerita tentang lo? Nggak gue specifically, tapi gue ngambil semua dari my experience. Oke. Jadi bisa dibilang ini lagu juga sebenarnya relate juga sama anak Gen Z zaman sekarang ya? Yes. Ini harus didengerin sih Global People ya, dengan nuansa rock and roll dan ternyata cerita dari singlenya sendiri yang bisa relate sama anak-anak di zaman sekarang gitu. Nah ini ternyata persiapannya selama setahunan untuk single ini? Lebih ya. Oh lama ya? Nggak, jadi gimana ceritanya? Jadi gini, Coba dari awal. karena kita udah sepakat mau bikin album, sebenarnya singlenya ini nggak setahun, jadi kita setahun tuh bikin materi untuk album dan full album dan memutuskan nanti akan ada 11 lagu di album. Ini 11 lagu yang akan kita masukkan album karena kita sepanjang kita bikin lagu tuh lagu kita udah lumayan banyak gitu. Sampai akhirnya kita mutusin 11 itu sih. Tapi kalau singlenya ini sebenarnya kita udah jadi lumayan lama gitu loh. Iya, kalau si Where Have You Been itu sendiri mungkin itu umurnya agak lama ya, 2 tahun kali udah. Oh sebenarnya udah dari waktu itu. Jadi tapi kan belum bisa dirilis segala macam, kita harus pikirin. Tapi ya
itu juga evolve juga bentuk lagunya ya dan sampai akhirnya jadi produk terakhirnya gitu. Cuman iya mixing dan mastering juga lumayan makan waktu lah kemarin. Karena ada evolving itu. Ya. Jadi dan itu kita di tengah lagi mulai kita ketemu Mas Pepeng. Iya. Oke. Mas Pepeng Naif, drummer Naif. Akhirnya dia dia suka segala macam. Bu produserin deh. Ya udah akhirnya kita jalan bareng sama. Akhirnya ada beberapa yang direvisi mungkin ya. Itu kan Ya, bareng. text time lagi lah. Iya. Tapi akhirnya jadi puas lah semuanya dengan karyanya gitu ya. Artinya dari album pertama yang dirilis zaman itu di compare sama album yang akan dirilis nanti, perbedaannya signifikan banget gak? Simpelnya gini aja. Dulu kita album pertama anak kuliahan masuk studio jeng udah pulang. Jadi kita benar-benar percayakan itu semua sama dulu ada produser sama engineer udah kita percayakan gitu. Kalau album ini kita deep involve di semua lah. Semuanya banget ya. Di productionnya kita involve. Itu sih bedanya. Lebih bagus lah. Lebih dewasa lah udah pasti kalau sekarang kan. Lebih dewasa, lebih detail, lebih perfeksionis mungkin. Iya, makin sih. Itu yang bikin lama sih. Oh iya itu, karena ada 4 kepala juga di sini kan, belum tambahan-tambahan yang lainnya juga gitu. Betul. Tadi disebutin juga kalau sebenarnya Banks lagunya tuh banyak gitu ya, sampai akhirnya ada 11 lagu yang dipilih gitu. Nah ini ada benang merahnya semua lagunya atau randomly aja? Benang merahnya pasti ada. Dari apa ya, storyline gitu maksudnya. Storyline ya. Mungkin ada sedikit cuman nggak full on kayak konsep album. Oh, gitu. oke. Cuman kalau dari warna musik ada lah pasti kerasa. Kita dari juga nggak pengen drift terlalu jauh ya kan, nggak pengen itu. Jadi banyak di antar ini 11 ini udah Battle to the Death ya di 11 ini. Itu udah banyak banget yang kayak Ini masuk ini enggak usah deh, masuk deh gitu. Nah, akhirnya yang survive mereka ini. Yang si 11 ini dengan persetujuan keempat Iya. orang ini ya. Oke, layak didengarkan dan sangat penasaran untuk didengerin Global People karena pasti ada bedanya lah gitu ya dari album pertama sama yang kedua. Kalau penasaran sih ya kamu harus dengerin dulu lagu-lagu yang ada di album pertamanya, nanti baru deh ya kan, supaya bisa mendengarkan musik yang dewasa dan dewasa banget sekarang gitu.